Oke, kita akan coba belajar bagaimana membuat ornamen-ornamen fasad ya. Contohnya ini misalnya ada sini ada rumah, dia pakai ornamen roster seperti ini. Dan misalnya lagi ini kalau biasanya di interior di ya ruang tamu, ruang keluarga dengan ruang makan itu misalnya mau ada ini partisi GRC seperti ini dengan motif-motif yang lain seperti ini, sekat-sekat ini kita mau bikin objeknya itu. Kalau ini kita mau pakai namanya pakai slab, nanti kita convert jadi objek materialnya. Contohnya seperti ini, misalnya di fasad bangunan kita itu mau ada ini roster ya, harus seperti ya, permainan roster kotak seperti ini kombinasi atau seperti ini. Oke, bagaimana caranya? Misalnya kita mau bikin ini roster dulu deh, dan model seperti ini ya. Nah, sebelum kita membuat desain rosternya, kita sebaiknya kita cari dulu nih, kalau roster itu umumnya ukurannya berapa sih yang ada di toko material bangunan, supaya nanti bisa benar-benar real, sesuai cocok ya. Rata-rata di sini kalau roster itu biasanya ada yang ukurannya 15-15 atau 30-30. Ini kita pakai yang roster 200 aja lah, 20 cm 20 cm misalnya 200 ya, ini agak kecil ya. Sini kita mau bikin motifnya bunga, jadi teman-teman harus menggambar dulu nih motifnya secara manual. Seperti ini ya, kita gambar dulu. Nah, seperti ini nanti akan kita rotasi. Nah, kita pakainya pakai ini teman-teman, pakai slab. Nah, pakai slab ini kita pilih konkret nggak apa-apa, kemudian ini kita atur ini dari lantainya 0 aja, dari ketinggian lantainya, dan tebelnya itu sesuai dengan tebel roster. Biasanya kalau roster itu biasanya tebelnya 8 cm ya, ini 80 mili lah. Ini kita fill di sini. Contohnya kalau biar enak kita pakai magic wand ya, tekan shift. Nah, biar dia muncul ini, setelah pilih slab tekan shift, nah ini biar dia muncul magic wand-nya, tinggal klik di bagian yang ingin kita fill. Nah, di sini misalnya ini fill, kita lihat dulu warnanya. Misalnya saya pengen warnanya kalau batu bata itu dia agak orange ya, saya pengen roster yang orange. Nah, di sini. Dan misalnya saya pengen melubangi di sini nih untuk ornamen, saya bikin garis bantu dan saya coba mau ada lubangnya di sini, sama seperti ini. Nah, hasilnya seperti ini ya nanti. Ya, ini saya del garis bantunya. Kemudian saya ingin melubangi ini teman-teman. Ini kan kalau kita lihat posisinya seperti ini ya di 3D. So selection mark in 3D. Nah, sementara kan dia gini nih bentuknya, kita ingin lubangi tengahnya untuk variasi ya. Caranya klik di slab di sininya, di objeknya ini, kemudian pilih desain slab ini, pilih slab, klik, dan tekan magic wand lagi, kita lubangi di tengah. Nah, ini otomatis akan lubang di sana. Nah, seperti itu. Ini 80 mili berarti 8 cm ya. Dan kita rotasi, Ctrl E, apalagi rotasi di sini. Nah, ini kita mirror aja nih di sini. Nah, seperti ini kita udah punya motivator seperti ini. Dan biasanya kalau roster itu di tepinya ini ada juga cetakannya ya, batas tepinya itu juga kita bikin. Biasanya tebelnya
2 cm ya, taruhnya 20 mili, taruhlah seperti ini ya, atau 10 mili saja biar nanti motifnya ini kelihatan. Enggak, 1 cm aja. Kemudian kita bikin untuk batas tepinya ini pakai slab lagi, sama ya, kita tiru yang ini aja. Ini pilih ini teman-teman, pilih notasi ini untuk menjiplak ya, yang ini. Nah, ini kita klik yang mau dijiplak. Nah, kemudian kita tinggal gambarkan sini. Nah, kita akan lubangi yang tengah ini, kita bisa pakai manual seperti ini, kita minus dan kita taruh di sini. Nah, kalau coba kita lihat jadinya seperti apa, coba kita lihat di 3D nya. Nah, dia akan jadinya seperti ini ya, roster kita seperti ini. Atau mungkin kita mau bikin warnanya putih atau merah ya, ya nanti menyesuaikan selera dari teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, misalnya ini kita akan coba bikin jadi objek, nanti dia akan muncul di objek ini teman-teman. Caranya seperti apa? Caranya kita marquee dulu ini seperti ini, kemudian klik kanan, show selection marquee in 3D seperti ini. Nah, kalau ini kan dia tampilannya generic perspective ini. Generic perspective ya, kita pilih yang axonometry. Nah, klik yang axonometry, ya akan jadinya seperti ini. Dan kita pilih dulu, kita klik kanan di sini, di luarnya. Klik kanan, 3D projection setting di sini. Nah, ini kita atur tampaknya dulu. Ini axonometry-nya ini. Kita pilih yang ini teman-teman, side view. Di side view, dan ini adalah kamera. Kamera kita bikin yang di bagian atas ini. Nah, jangan lupa ini harus benar-benar 0 ya, ini tandanya kalau sudah 180 derajat, X-nya, Y-nya 0, Z-nya 0, ini dia sudah benar-benar risiko di sumbunya. Dan kita oke, kita lihat. Ini di fit to view-nya di sini. Nah, ini akan dia tampak atasnya seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita pilih di sini, pilih dan file library object ini, kita pilih library object, pilih save selection as object sini. Nah, pilih OK. Jadi ada keterangannya, nanti dari view ini nanti bisa digunakan di floor plan ya, dia akan muncul tampilannya di floor plan di Dena, bagian Dena nanti. Kita pilih OK. Oke, dan kita beri nama misalnya roster 1 atau roster kawung misalnya seperti ini, karena motifnya motif kawung ya yang saya bikin ini tadi. Dan pilih save. Kalau ini ngatur surface-nya itu cat materialnya, ini bisa kita atur lagi mau apa. Bisa kalau tadi kan saya pilih warna plain vermilion ya, yang agak sedikit oranye atau plain atau cadmium oranye ini. Kalau ini nanti warna-warna garisnya mau secara warna garis 2D-nya ya, mau ini hijau toska atau apa, kita pilihnya. Sebenarnya ini materialnya kalau roster itu ada yang batu bata, roster tanah liat, ada yang roster beton. Yang kita bikin roster beton aja, roster materialnya dari beton. Sebenarnya kalau materialnya beton, ini catnya ini yang menyesuaikan jadi konkret ya, kalau beton konkret. Nah, tapi ini kita kalau warna-warna oranye itu taruhlah ini sebenarnya materialnya pakai tanah liat. Kalau di sini tanah liat, ini tanah liat belum ada ya di sini, jadi kita harus bikin sendiri. Tapi sementara kita pakai konkret dulu, nggak apa ya. Dan kita pilih OK ya, seperti itu. Dan kita lari di ground floor-nya teman-teman. Nah, di sini ya, di ground floor pilih objek. Mana objeknya? Nah, ini objek. Di sini pilih di bagian
embed library. Embed library ini ya, kalau ini kan yang bawahnya RScan, yang kita bikin itu munculnya di add library ini, embedded library ya. Di sini kita udah muncul nih roster kawung, tampilan atasnya seperti ini, tampak depannya seperti ini, 3D-nya seperti ini. Ini juga bisa diganti garis lainnya di sini, surface-nya, pen-nya seperti ini, building materialnya juga bisa diganti. Bisa menyesuaikan nanti setelah kalau kita mau detail ini nanti bisa kita edit lagi di sini biar sesuai ya. Ini contohnya roster tanah liat, coba kita bikin di dinahnya, misalnya mau bikin dinahnya seperti ini. Nah, dia akan muncul di floor plan seperti ini. Ini kalau kita lihat pakai misalnya kita tampak ya, kita bikin garis elevasi di sini. Kita bikin garis elevasi. Oke, di sini lah garis elevasi. Geser ke sini. Nah, turunin nggak tulisannya nggak mengganggu ini. Saya turunin lagi biar nggak mengganggu tulisannya. Ya, P1 mana kita lihat. Nah, ini dia bisa muncul di sini. Taruhlah kita mau bikin di sini itu dinding teman-teman kayak tadi itu contoh itu. Ini tinggal kita copy aja. Kalau seperti ini dia udah jadi objek. Nah, ini juga bisa diatur tingginya. Ini kan 0 story. Kita bisa atur di sini. Misalnya ini jadi 0. Dia akan turun. Kemudian kita bisa copy ke kanan. Kita copy. Ini lagi. Misalnya kita mau copy lagi yang banyak ya. Sini. Mau seperti ini. Kemudian kita mau copy ke atas. Ini misalnya 5 ya. Kita kasih di sini. Nah, misalnya kita mau kita bikin 5, kita multiply, kontrol U ya, tinggal multiply. Kita mau 5 kali, sudah ada 1, sudah 4 ya. Nah, seperti ini. Kita kembali ke sini, coba kita lihat 3D-nya ya, show all in 3D. Nah, ini teman-teman, ya jadinya sudah kita melihat. Kalau mungkin teman-teman mau bikin fasadnya ya, seperti fasad yang ada motifnya bisa seperti ini. Perspektifnya seperti apa? Ya, seperti ini contohnya. Nah, ini misalnya kita mau bikin fasad ornamen poster di bangunan kita ya, seperti itu. Oke, jadi tadi yang pertama kalau kita bikin raster, kemudian misalnya kita mau bikin yang seperti ini teman-teman. Ya, abstrak seperti ini. Gimana nih Kak, mau bikin abstrak seperti ini? Caranya hampir sama, hanya kita bikin modulnya ini dulu. Kita bikin modulnya ini dulu. Modulnya misalnya kita, kalau ruangan kita sekatnya pengennya itu lebarnya 1 meter, tingginya setinggi plafon ya, misalnya 3 meter. Nah, misalnya seperti itu. Kita gambar kayak tadi, menyerupai ya. Misalnya seolah-olah seperti ini. Kita mau bikin seperti ini. Kita gambar bendanya dulu. Kita bikin frame-nya dulu. Frame-nya itu kalau ini GRC ya, kalau yang model yang seperti ini itu biasanya frame-nya itu 5 cm. Nah, seperti ini. Kemudian saya mau bikin motifnya itu seperti daun. Seperti apa ya? Daun itu. Nah, ini taruhlah ini saya mau bikin ya pakai aja. Saya mau bikin daun seperti ini. Kok daun? Ranting pohon ya. Saya mau bikin ranting pohon seperti ini. Nah, seperti misalnya. Jadi partisi kita itu
ya nanti seolah-olah dia ranting kok. Kita gambar dulu seperti ini. Mungkin nggak semua ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa membuat dengan lebih bagus, dengan lebih detail tentunya, sesuai konsep dari teman-teman semuanya. Nah, seperti ini. Contohnya seperti ini. Caranya seperti apa? Mirip dengan tadi. Ini saja, ini jangan lupa kita satukan dulu nih garisnya. Tapi kadang-kadang kalau terlalu rumit, mungkin dia nggak bisa jadi satu blok kalau waktu kita magic pun ya. Coba ini kita cut dulu bagian ini. Nah, hilangkan yang ini. Kemudian coba kita pakai slab lagi. Ya, ini. Tebalnya kalau GRC itu biasanya ya 2-5 cm lah. Kita pakai tengah-tengah aja ya. 3 cm, 3 mm. Setelah pilih magic ini, tekan spasi ya. Nah, tekan spasi ini, maaf, terus tekan spasi. Klik di sini dan bikin yang di luarnya ini untuk frame-nya di sini, dan yang tengah kita lubangi. Ya, dan coba kita lihat seperti apa dia di 3D. Nah, dia seperti ini teman-teman. Karena dia masih modelnya slab, dia tampilannya masih tertidur seperti ini. Kita mau tinggikan dengan cara kita bikin jadi objek ya, jadi objek. Kita bikin jadi objek. Caranya adalah kita kembali lagi ke F2 dulu. Kita pilih khusus yang ini aja. Kita pilih yang khusus yang ini, yang rencananya partisnya ini. Klik kanan, show selection mark view in 3D. Nah, ini kemudian kita pilih axonometry. Nah, coba kita lihat. Nah, di sini ya. Di sini kemudian kita pilih 3D projection setting. Jangan lupa, dan kameranya kita pilih yang side view, dan ini kita pasang di bagian atas ya, 180, 0, 90, dan kita pilih OK di sini. Kita cek di sini. Nah, ini teman-teman yang ingin kita mau bikin, dia kita pilih di sini selection, pilih file, library object di sini, dan save selection as object di sini. Pilih OK. Kita pilih misalnya ini partisi 1, gitu ya. Pilih save, dan kita atur. Misalnya kalau ini saya warnanya pengen warna-warna agak ya, ini putih lah ya. Saya pengen warnanya putih. Atau kalau enggak, bisa diatur custom ya teman-teman. Misalnya kalau kita mau mengatur custom ya, misalnya kita sebelumnya kita atur dulu ini mau bikin kita warnanya putih, misalnya titanium white, dan frame-nya ini warnanya misalnya mau coklat, kita atur dulu di sini coklat mana ini. Nah, seperti ini, dan kita balik lagi ke axonometry. Nah, seperti ini, kita pilih file, libraries and object, pilih save selection as object di sini ya.
objek yang di oke. Ini ya, kita karena tadi udah bikin ya, tumpuk aja di sini. Kita namai partisi 1. Jangan lupa dikasih nama. Partisi 1 misalnya kan pilih set. Ya ini kita replace yang tadi aja, yang kita rubah warnanya ya. Kita replace. Kalau tadi di pengaturan awalnya satu warna, dia akan muncul di sini satu warna. Tapi kalau udah dua warna, dia akan otomatis surface-nya juga menyesuaikan dua warna di sini, teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya kita cek di konturnya ya. Seperti apa jadinya. Masuk ke objek di sini dan kita lihat, nah ini roster yang satu, party satu yang sudah kita bikin ini, teman-teman. Tampak atas, tampak sampingnya, tampak depan, dan intriguingnya seperti ini. Ini juga bisa diatur juga surface-nya di sini, dirubah warnanya yellow ke apa juga bisa, tengahnya mau warna merah juga bisa, kita mau bikin putih aja ya. Oke, ini misalnya kita atur ketinggiannya ini 0 aja. Oke, di sini dan coba kita lihat di kanan, show identity. Nah, coba kita lihat di sini. Nah, ini sudah jadi bentuknya objek ya. Kalau objek ini sebenarnya kita bisa atur tingginya, bisa kita atur tingginya, tapi konsekuensinya proporsinya agak tidak proporsi ya kalau kita atur manual seperti ini. Jadi kalau misalnya kita mau pendekkan, kalau bisa lebarnya nanti juga dipendekkan. Misalnya di sini ternyata kalau untuk ngatur lebar, misalnya harus dipendek. Ya, bisa mungkin tetap proporsional lah kalau misalnya mau diedit. Tapi prinsipnya itu, teman-teman, kalau misalnya kita mau bikin semacam ornamen fasad ya, bisa roster atau mau pakai GRC cetak dengan motif custom seperti ini, nanti teman-teman bisa mencobanya jadi sesuai desain yang mood bangunan teman-teman, mood buat teman-teman bikin fasadnya seperti apa ya, nanti bisa dicoba. Oke, selamat mencoba teman-teman, semoga sukses ya.